Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan dalam rangka penyusunan profil gender untuk Kota Bau-Bau. Dan alhamdulillah hasil dari seleksi itu dari yang kita selenggarakan di Kota Bau-Bau, kemudian kita terpilih 5 orang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Terus mendorong penyetaraan gender dan peduli anak, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Bau-Bau melakukan penyajian dan pemanfaatan data SIGA. 5 pemuda pelopor Kota Bau-Bau berhasil terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti seleksi tingkat nasional pemuda pelopor tahun 2022. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 17 September 2022 bersama saya Waude Sabaria. Baik pendengar, sebelum kita sampaikan berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 di tanah air. Pada hari Jumat 16 September 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air bertambah 2.358 kasus. Total akumulatifnya di Indonesia terdapat 6.405.044 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19 sampai saat ini. Untuk kasus sembuh bertambah 2.997 orang. Jadi di Indonesia hingga kini total akumulatif ada 6.218.708 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19. Sementara itu pada hari yang sama kasus meninggal dunia ada penambahan 27 orang. Dengan begitu total akumulatif terdapat 157.876 orang meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 di Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Terus mendorong penyetaraan gender dan peduli anak, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau melakukan penyajian dan pemanfaatan data SIGA. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Dan dalam rangka penyusunan profil gender untuk Kota Bau-Bau. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar kegiatan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan kota tahun 2022 pada Jumat pagi. Kepala DP3A Kota Bau-Bau Waude Muhibah Suryani mengatakan sistem data gender dan anak atau SIGA adalah kelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan lembaga dan mekanisme di kementerian lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan di mana kesamaan dan kondisi adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Data yang disajikan oleh masing-masing OPD maupun dari instansi vertikal yaitu akan menambah wawasan kami terkait juga dengan data dan dalam rangka penyusunan profil gender untuk Kota Bau-Bau. Lanjut Muhibah, dalam rangka persiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah, khususnya di Kota Bau-Bau di tahun 2021, DP3A telah melaunching aplikasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak, yaitu sebuah sistem informasi SIGA yang dapat mendukung penyediaan data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Tadi saya mendengarkan masih ada beberapa perubahan ataupun perbaikan dari aplikasi kita, dan pada kesempatan ini juga saya harapkan bahwa kalau memang ada masukan terkait dengan teknik penyajiannya ataupun beberapa hal ya terkait dengan aplikasi yang telah kita launching pada tahun 2021 kemarin, itu bisa melalui teknis kita maupun dari admin DP3A. Diketahui, penyelenggaraan sistem data gender dan anak bertujuan untuk memperkuat dan mendorong kelembagaan, peraturan lembaga dan mekanisme sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Badan Wakaf Indonesia BWI, Perwakilan Sulawesi Tenggara mengajak pejabat dan ASN serta pengusaha muslim di Kota Bau-Bau untuk menggalakkan wakaf uang. Wakil Ketua Badan Pelaksanaan BWI Sultra Nasir Andi Baso mengatakan wakaf merupakan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Badan Wakaf Indonesia, lembaga negara yang independen yang bertugas untuk mengelola dalam pemanfaatan wakaf secara maksimal. Melihat dari segi potensi harta benda, wakaf, kata Nasir, ada potensi kekayaan umat yang harusnya itu bisa terkelola secara manajerial dan bisa bermanfaat secara ekonomis kepada umat, namun selama ini dikelola secara konvensional. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik mendengar, kita ke berita selanjutnya. 5 pemuda pelopor Kota Bau-Bau berhasil terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti seleksi tingkat nasional Pemuda Pelopor tahun 2022. Mengenai hal itu, Hafriansa melaporkan. Dan alhamdulillah hasil dari seleksi itu dari yang kita selenggarakan di Kota Bau-Bau, kemudian kita terpilih 5 orang. 5 pemuda pelopor Kota Bau-Bau berhasil terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti seleksi tingkat nasional Pemuda Pelopor tahun 2022. Kelima pemuda tersebut masing-masing maju di 5 bidang dalam program Pemuda Pelopor, yakni bidang pendidikan, bidang sosial, agama dan budaya, bidang lingkungan dan pariwisata, bidang pangan, serta bidang inovasi dan teknologi. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bau-Bau Arif Budianto Gafur mengungkapkan, Pemuda Pelopor merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Program ini bertujuan memberikan penghargaan untuk pemuda atau organisasi kepemudaan atas pengabdiannya yang berdampak nyata dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Seleksi pemuda pelopor ini, ungkap Arif, dimulai tahapannya dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Seleksi tingkat Kota Bau-Bau telah dilaksanakan di Dispora Bau-Bau pada Mei 2022 lalu dan seleksi tingkat Provinsi Sultra pada bulan Juni dan Juli. Dan alhamdulillah hasil dari seleksi itu dari yang kita selenggarakan di Kota Bau-Bau, kemudian kita terpilih 5 orang. Masing-masing juara 1 di bidang pendidikan, ada juara 1 di bidang pangan, inovasi teknologi, bidang yang tadi itu dia lolos, sudah 5 orang lolos. Kita ikutkan dia di seleksi tingkat provinsi. Alhamdulillah mereka lolos mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara dan berhak ke tingkat nasional. Lebih lanjut, Arif mengatakan saat ini kelima pemuda pelopor asal Bau-Bau juga telah tuntas mengikuti seleksi tingkat nasional. Insya Allah kita tunggu hasilnya nih, moga-moga bisa lolos toh. Dan jangan sekarang, kalau mereka juara itu nanti akan diserahkan penghargaannya oleh Presiden dan Menpora pada tanggal 28 Oktober di Hari Sumpah Pemuda. Arif mengatakan pemerintah pusat hingga Pemkot Bau-Bau sangat memberi perhatian kepada pemuda dan organisasi kepemudaan agar senantiasa aktif dan berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan perbuatan yang baik tersebut, pemerintah memberikan apresiasi. Ia pun berharap kelima pemuda asal Bau-Bau bisa keluar sebagai juara pertama pada program Pemuda Pelopor tingkat nasional tahun 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir.
Kepala KPPN Bau-Bau Haryanto mengingatkan urgensi dukungan transformasi digital, mekanisme pembayaran dana APBN, serta progresnya bagi seluruh satuan kerja instansi vertikal kementerian, lembaga sekepulauan Buton. Haryanto menyampaikan terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perlunya dukungan terhadap perkembangan digitalisasi mekanisme pembayaran atas beban APBN, antara lain perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya sehingga harus selalu dilakukan perkembangan pula dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara secara digital. Selain itu juga untuk mendorong para pelaku usaha, UMKM, penyedia barang jasa, pemerintah agar bertransformasi secara digital. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Terus mendorong penyetaraan gender dan peduli anak, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Bau-Bau melakukan pengajian dan pemanfaatan data SIGA. 5 pemuda pelopor Kota Bau-Bau berhasil terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti seleksi tingkat nasional pemuda pelopor tahun 2022. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.